Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali ini kembali dengan pelajaran Al-Islam. Materi Al-Islam kali ini Bunda Ruby akan bahas bab 5, yaitu tentang Nabi dan Rasul. Jadi teman-teman sudah tahu ya Nabi dan Rasul. Nah, kali ini Bunda Ruby akan bahas materi tentang Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas Nabi dan Rasul. Teman-teman disarankan untuk bisa menyebutkan pengertian Nabi dan Rasul, menyebutkan perbedaan Nabi dan Rasul, mengetahui tugas Nabi dan Rasul, menyebutkan jumlah Nabi dan Rasul. Sebelum kita mulai, yuk let's say basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, materi yang akan dibahas yaitu pengertian Nabi dan Rasul, lalu perbedaan Nabi dan Rasul, dan jumlah Nabi dan Rasul. Nah, sebelum Bunda Ruby bahas, Bunda Ruby akan sedikit menyanyikan lagu tentang Nabi dan Rasul. Teman-teman dengarkan ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama Nabi, Nabi-Nabi umat Islam. 25 Nabi, semuanya utusan Allah. Itu teman-teman lagu nama-nama Nabi. Nanti teman-teman hafalkan juga di rumah untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, kali ini Bunda Ruby akan bahas yaitu Nabi dan Rasul. Apa sih Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul adalah orang pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman. Jadi Nabi dan Rasul itu sama kayak kita orang, tapi orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu teman-teman. Sama kayak kita bisa makan, bisa minum dan meninggal juga. Itulah Nabi dan Rasul. Lalu Nabi dan Rasul itu selalu mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu mengajarkan kita pada zaman zaman Nabi ya teman-teman, mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi dan Rasul itu selalu mengajarkan untuk beribadah dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi dan Rasul juga selalu mengajarkan umatnya tentang akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Nabi dan Rasul itu adalah orang pilihan Allah yang diminta Allah untuk menyampaikan wahyunya, untuk mengajarkan umatnya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan mengajarkan umatnya berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia teman-teman. Lalu Nabi dan Rasul itu siapa sih Bun? Nabi dan Rasul adalah manusia seperti kita, juga makan, minum, tidur, bahkan meninggal juga seperti kita. Tapi bedanya karena Nabi dan Rasul itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul juga memiliki kelebihan teman-teman. Nabi dan Rasul itu memiliki kelebihan atau mukjizat. Pasti teman-teman sudah ada yang pernah membaca cerita Nabi dan Rasul kan, dan apa saja mukjizatnya. Nanti akan kita sedikit bahas untuk pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Lalu, apalagi sih Nabi dan Rasul itu apa? Jadi, Nabi dan Rasul itu juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Orang yang selalu dijaga Allah dari perbuatan maksiat atau terpelihara dari berbuat dosa. Jadi, manusia pilihan Allah itu selalu dijaga oleh Allah dan terpelihara. Jadi, hampir tidak pernah melakukan dosa Nabi dan Rasul itu teman-teman. Karena orang pilihan Allah itu menjadi pilihan yang akan menjadi
suri tauladan kita, lalu menjadi contoh yang baik untuk kita. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir kita yang membawa Islam terakhir, Nabi terakhir ya teman-teman. Lalu apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Jadi ada perbedaan Nabi dan Rasul. Apa? Yaitu Nabi adalah utusan Allah yang diberi wahyu. Rasul juga teman-teman, utusan Allah yang diberi wahyu. Tapi bedanya antara Nabi dan Rasul, kalau Nabi tidak harus menyampaikan wahyu pada orang lain. Tapi kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu pada umatnya. Bedanya itu ya teman-teman antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi mendapat wahyu dari Allah tapi tidak harus menyampaikannya kepada orang lain. Tapi kalau Rasul mendapat wahyu dari Allah tapi wajib menyampaikannya kepada umatnya atau kepada kita. Nah, apa itu wahyu? Jadi wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Nah, inilah teman-teman wahyu itu. Wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Jadi, wahyu itu adalah kalam atau perkataan Allah yang diutus atau yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya. Itu ya teman-teman. Lalu, jumlah nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Jadi, kita juga harus mempercayai nabi-nabi dan rasul ini ya ada 25 yang tadi sudah Bunda Ruby nyanyikan, yaitu Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu adalah jumlah nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran teman-teman. Ada 25. Nah, semua orang Islam harus yakin dan percaya pada 25 nabi dan rasul. Pasti teman-teman sudah ada yang pernah baca ya cerita kisah tentang para nabi. Seperti Nabi Adam, nabi yang pertama kali atau manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada Nabi Sulaiman yang bisa berbicara kepada hewan. Lalu nabi apa lagi ya? Nabi Muhammad SAW itu penutup para nabi. Nanti akan kita bahas kisah sedikit dari beberapa nabi yang akan kita bahas di minggu depan ya teman-teman. Teman-teman bisa baca di rumah tentang kisah para nabi nanti. Di pertemuan Zoom kita akan bahasnya. Kita bahas dan ulang-ulang lagi jumlah nabi dan kisahnya. Beberapa nabi yang akan kita bahas. Nah, ternyata percaya pada 25 nabi dan rasul itu termasuk rukun iman yang keempat, yaitu bunyinya iman kepada rasul. Itu ya teman-teman. Diingat, rukun iman keempat adalah iman kepada rasul. Berarti kalau kita percaya akan adanya 25 nabi dan rasul dan kisah-kisahnya, itu berarti kita termasuk rukun iman yang keempat. Nah, cukup sekian teman-teman materi kali ini. Semoga teman-teman tetap belajar di rumah, baca buku Al-Islamnya di rumah, supaya tambah pengetahuan, dan dihafalkan nama-nama Nabi untuk pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar lebih akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.